Halo Bapak Ibu Guru Agama Katolik semuanya dimanapun berada, kita berjumpa kembali di dalam persiapan PPG tahun 2021. Nah, materi kita hari ini kita akan sharing mengenai elemen perubahan kurikulum 2013 yang saya ambil dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Siap untuk belajar bersama. Nah, apa saja elemen perubahannya? Yaitu dimulai dari perubahan standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Nah, jadi kompetensi lulusan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kedudukan mata pelajaran, kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Nah, pendekatan isi, kompetensi dikembangkan melalui untuk SD, tematik terpadu dalam semua mata pelajaran, untuk SMP, mata pelajaran, SMA juga mata pelajaran, untuk SMK vokasional. Nah, elemen perubahan apa saja dalam struktur kurikulum atau mata pelajaran dan alokasi waktu. Nah, untuk SD, dia lebih holistik, berbasis sains, alam, sosial, dan budaya. Jumlah mata pelajaran dari 10 menjadi 6. Jumlah jam bertambah 4 jam pelajaran per minggu akibat adanya perubahan pendekatan pembelajaran. Untuk SMP, TIK menjadi media semua pembelajaran, pengembangan diri terintegrasi pada setiap mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Jumlah mata pelajaran dari 12 menjadi 10. Jumlah jam bertambah 6 jam pelajaran per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. Nah, untuk SMA, perubahan sistem, ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran pilihan. Nah, terjadi pengurangan mata pelajaran yang harus diikuti siswa. Jumlah jam bertambah 1 jam. Nah, dulunya pendidikan agama hanya 2 jam, nah sekarang menjadi 3 jam per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. SMK, penambahan jenis keahlian berdasarkan spektrum kebutuhan, 6 program keahlian, 40 bidang keahlian, 121 kompetensi keahlian, pengurangan adaptif dan normatif, penambahan produktif disesuaikan dengan tren perkembangan di industri. Nah, proses pembelajaran. Nah, di SD dan di SMA, standar proses yang semula berfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, artinya bisa dari internet atau sumber lainnya. Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Nah, untuk SD tematik dan terpadu, untuk SMP, IPA, dan IPS masing-masing diajarkan secara terpadu. Untuk SMA ada mata pelajaran wajib dan pilihan sesuai dengan bakat dan minat. Untuk SMK, kompetensi keterampilan yang sesuai dengan standar industri. Nah, penilaian hasil belajar. Nah, SD, SMP, SMA, dan SMK penilaian berbasis kompetensi. Pergeseran dari penilaian melalui tes, mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian otentik atau mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan
berdasarkan proses dan hasil. Memperkuat PAP, penilaian acuan patokan, yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal atau maksimal. Penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga kompetensi inti dan SKL. Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian. Nah, ekstrakurikuler untuk SD, pramuka wajib, UKS, PMR, bahasa Inggris. Untuk SMP, pramuka wajib, OSIS, UKS, PMR, dan lain-lain. Untuk SMA, pramuka wajib, OSIS, UKS, PMR, dan lain-lain. SMK, pramuka wajib, OSIS, UKS, PMR, dan lain-lain. Nah, apa sih perbedaan esensial kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP? Yang pertama, KTSP mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu. K13 ya mata pelajaran mendukung semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan di semua jenjang, baik SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri di KTSP, sedangkan Kurtilas mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas ya, di semua jenjang SD, SMP, SMA. Yang ketiga, bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain di KTSP, sedangkan di Kurtilas bahasa Indonesia sebagai penghela mapel lain, sikap dan keterampilan berbahasa. Nah, ini hanya khusus SD, sekolah dasar. Nah, yang keempat, ya mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda, sedangkan Kurtilas semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu saintifik, melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar. Nah, ini semua jenjang SD, SMP, dan SMA. Kemudian tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah atau terkait kurikulum. Nah, bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain, atau cross kurikulum atau integrated kurikulum, dan konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya. Ini untuk jenjang SD. Nah, tematik untuk kelas 1 sampai 3 belum integratif. K13 tematik integratif untuk kelas 1 sampai kelas 6 untuk SD. TIK adalah mata pelajaran sendiri, sedangkan K13 TIK merupakan sarana pembelajaran dipergunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran lain untuk SMP. Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan KTSP, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan carrier of knowledge untuk SMP, SMA, dan SMK. Untuk SMA ada penjurusan sejak kelas 11 KTSP. Untuk K13 tidak ada penjurusan di SMA, ada mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat. Untuk SMA dan SMK, SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi, sedangkan K13, SMA, dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap, berlaku untuk jenjang SMA dan SMK. Penjurusan di SMK sangat detail sampai keahlian KTSP, sedangkan K13 penjurusan di SMK tidak terlalu detail sampai bidang studi. Di dalamnya terdapat pengelompokan minat dan pendalaman, berlaku untuk SMA dan SMK. Nah, perubahan untuk semua mata pelajaran, implementasi kurikulum lama dengan kurikulum baru. Yang pertama, dalam kurikulum lama, materi disusun untuk memberikan pengetahuan kepada siswa, sedangkan kurikulum baru, materi disusun seimbang, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, kurikulum lama, pendekatan pembelajaran adalah siswa diberitahu tentang materi yang harus dihafal, siswa diberitahu. Sedangkan kurikulum baru, pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, dan penyajian hasilnya melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar atau siswa mencari tahu. Nah, yang ketiga, penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian. Itu
pada kurikulum lama, sedangkan kurikulum